Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saripah dengan NIM 72114190034. Kali ini akan melanjutkan dari proyek sebelumnya, proyek 1, dan ini akan membahas tentang proyek 2, yaitu mengenai proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Sebelumnya, apa sih Microsoft Frontpage itu? Microsoft Frontpage merupakan sebuah program untuk membuat, mendesain, dan mengedit halaman World Wide Web seperti menambahkan teks, image, table, form, dan elemen lain yang ada di halaman web. Microsoft Frontpage menampilkan itu semua seperti apa yang ditampilkan di web browser. Secara otomatis, file akan menjadi sebuah kode HTML, Hypertext Markup Language. Nah, tahap dalam mendesain situs web terdapat 4, yaitu membuat daftar kebutuhan dan menetapkan tujuan, yang kedua mengorganisasi informasi, yang ketiga menentukan struktur aplikasi, dan yang keempat menentukan struktur navigasi. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dan fungsi dari Frontpage. Yang pertama, top model merupakan menu di atas yang masing-masing mempunyai link, baik itu link internal atau langsung ke konten maupun kontak. Yang kedua, modul merupakan bagian dari jumlah yang terpisahkan dan mempunyai fungsi yang sangat banyak. Berada pada bagian yang beraneka ragam, bisa di bagian sebelah kiri, kanan, atas, bawah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lead article, bagian utama halaman depan. Konten yang bagian utama website ditampilkan di bagian ini. Lead article bisa diatur jumlahnya lewat halaman admin pada bagian home atau main menu. Pada lead article, halaman utama atau isi konten ditampilkan secara tanpa read mode. Yang keempat, intro artikel. Intro atau bagian awal dari keseluruhan isi artikel ditandai dengan tulisan read mode. Intro artikel bisa diatur jumlah, prioritas penempatan, section, dan kategorinya lewat halaman admin. Yang kelima, banner. Bagian yang disediakan untuk promosi biasanya terletak pada bagian di bawah halaman website. Yang keenam, feed entries, bagian yang digunakan untuk pengunjung berlangganan, berita atau memasang bagian isi konten website yang lain. Yang ketujuh, footer, bagian paling bawah biasanya digunakan untuk menunjukkan hak cipta dari si pemilik website. Nah, fungsi dari Frontpage sendiri ini mampu menampilkan struktur data dan situs web sehingga memudahkan navigasi terhadap situs web. Memiliki editor gambar yang terintegrasi, terdapat fungsi-fungsi untuk tool umum secara mudah, mampu menampilkan data yang dibuat oleh Microsoft Office. Yang lainnya, Microsoft Frontpage sangat bermanfaat bagi orang-orang yang selalu berhubungan dengan website dan memprogram suatu data atau website. Selanjutnya yaitu membuat dokumen Frontpage. Langkah-langkah membuat dokumen Frontpage atau info art yaitu yang pertama, klik tombol start, lalu pilih all program dan klik 2 kali info art. Setelah terbuka, kita perlu mencatat beberapa hal mengenai layar pembuka yang ditampilkan pada layar info art. Pertama-tama, lihatlah kotak bujur sangkar sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri. Maka kita baru saja melihat sebuah tampilan halaman web. Di bawah layar pada tampilan normal, memilih HTML akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web, dan preview akan menampilkan halaman yang akan tampil di browser internet, misalnya Internet Explorer atau Netscape. Perlu dicatat, jenis font pada kata yang ingin kita ketik di halaman web adalah Times New Roman ukuran karakter 12 poin. Membuat daftar bertanda. Selanjutnya, membuat daftar lokasi. Yang pertama, ketik locations. Apabila terjadi kesalahan, maka tandailah location dan kemudian pilih perintah format diikuti dengan subperintah paragraf dan elemen dari pilihan menu drop down. Yang kedua, klik ikon daftar bertanda, kemudian ketik komuter parking lot, recreation center 101 North Main Street dan tekan kunci enter. Membuat tabel. Yang pertama, pilih menu tabel, dua, pilih menu insert, dan ketiga, lalu pilihlah pilihan table. Tandailah judul-judul kolom,
topping, small, medium, large, satu demi satu atau seluruh barisan. Lalu pilihlah perintah format, lalu pilih font pada jendela monitor yang muncul. Pilihan font style, pilihan Tahoma. Menambahkan gambar, langkah-langkahnya yaitu 1. Klik menu insert, 2. Klik picture, yang ketiga klik art, yang keempat pilih gambar yang Anda punya sesuai dengan tema, yang kelima enter. Kemudian membuat daftar bernomor. Langkah-langkahnya yaitu 1. Tulis kalimat why order from us, yang kedua enter, dan yang ketiga ketik enter, kemudian pilih klik numbering, kemudian ketik kopi kawa daun mie ras goreng ayam sambal lado. Membuat link halaman. Caranya yaitu 1. Klik insert, 2. klik hyperlink, 3. pilih email address, 4. kemudian isi teks to display dengan kontak us, email address dengan auliaaziz707@yahoo.co.id, subjek dengan Aulia Aziz Resto. Kemudian pilih OK. Selanjutnya melihat halaman web yang telah dikerjakan. Pada bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan. Yang pertama normal, yang kedua HTML, dan yang ketiga preview. Klik preview dan akan keluar pada monitor, halaman web akan ditampilkan pada browser. Nah, ternyata front page ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mampu menampilkan struktur data dan situs web sehingga memudahkan navigasi terhadap situs web. Yang kedua, memiliki editor gambar yang terintegrasi, terdapat fungsi-fungsi untuk tool umum secara mudah. Yang ketiga, mampu menampilkan data yang dibuat oleh Microsoft Office lainnya. Sedangkan kekurangan dari front page ini, jika tidak terbiasa dengan kode HTML, yaitu membuat tabel editor di Blogspot tidak menyediakan toolbar atau tombol untuk membuat tabel. Yang kedua, front page tidak bisa digunakan untuk script editing. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.